Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat-pijat serta ditarik dengan lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulir saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh. Jadi apabila organ tubuh mengalami kelainan, bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga permasalahan pada kaki, mungkin kaki terasa capek kaku, mungkin kebas, nanti akan sembuh sendiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat, arahnya dari bawah ke atas dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, keringat keluar berkelebihan, mungkin tidur bisa sampai berjam-jam bisa tidur nyenyak. Hal itu tidak ada masalah, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena sesaat setelah itu maka gejala itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih rileks serta enteng Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi.
Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan juga diberikan pijatan. Demikian, setelah dipijat nanti ya, otot akan menjadi rileks, peredaran darah dan hormon akan lancar, dan apabila darah beredar dengan lancar maka suplai makanan akan juga lancar sehingga tubuh jadi sehat. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan juga kita lipat ke depan serta kita berikan pijatan dan treatment dengan mengangkat lutut ya sebelah kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri, kaki kanan selesai, kemudian dipijat kedua kaki ya secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan dalam pemijatan ini, minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas. Jadi apabila kurang minyak, nanti kulit akan terasa panas karena gesekan antar kulit ya, dan bisa menimbulkan memar ya, sehingga juga mengganggu penampilan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena dipijat dengan cara menggosok sehingga kulit menjadi bersih. Dan di samping itu juga memberikan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit, karena minyak yang dipakai adalah minyak zaitun ya, yang sangat kaya akan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi sambil sedikit ditekan ya, ditekan-tekan. Ini bisa menyebabkan relaksasi ya antara sendi dan otot ya, baik dari kaki sampai bahkan sampai pinggang sana ya. Kemudian setelah pemijatan kedua kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan pantat. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat lembut ya, sehingga permasalahan yang ada di pantat ya, mulai capek, kemeng, pegel, kebas dan sebagainya, nanti akan hilang. Dan yang perlu diperhatikan untuk pijat urut ini secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus ditanya untuk menentukan ya pijatan yang pas buat pasien ya, sehingga di samping sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, nanti pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Nah, cara pemijatan pada pantat secara umum seperti yang Anda lihat pada video. Pantat terus dipijat-pijat ya, hingga pantat akan menjadi lemas. Apabila dirasa kurang keras ya dalam proses pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Langkah ini bisa menambah kekuatan pemijatan.
Pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan ya dari nenek moyang kita ya, mana dengan dipijat itu tubuh bisa menyembuhkan ya penyakit atau keluhan, sehingga tanpa menggunakan obat kimia pun ya juga bisa sembuh dari segala penyakit yang dia ceritanya ya. Hal ini dimaksudkan ya sebagai langkah alternatif untuk mengurangi pemakaian obat-obatan kimia, mana obat-obatan kimia cenderung terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk diurai dan dikeluarkan ke dalam tubuh. Akumulasi obat-obatan kimia atau bahan aktif obat kimia itu bisa memicu ya timbulnya permasalahan atau penyakit baru, misalnya kanker. Oleh karena itu alangkah baiknya sebelum menggunakan obat kimia dicobakan dulu dengan resep ya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Caranya ya dengan pijat urut ini ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang. Dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu dari tulang belakang pula bisa kita terapkan ya pijatan refleksi untuk menstimulir saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Nah, cara pemijatannya silakan dilihat sendiri ya pada video kali ini. Mungkin Anda bertanya ya, kenapa pijat urut ini harus melepas pakaian ya? Itu karena pijat urut ini memang berbeda dengan jenis pijatan yang lain, di mana permukaan tubuh harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok. Jadi apabila tidak ada minyak yang berperan sebagai pelicin, nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga mengakibatkan panas. Sehingga terapi pijat urut harus melepas pakaian ya. Kemudian tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Oleh karena itu bagi Anda yang mungkin suka dengan pijat urut ini, silakan ditonton dan dipelajari ya, agar menjadikan tutorial bagi Anda dan Anda bisa memijat sendiri tanpa tergantung pada pemijat yang dilakukan oleh orang lain ya, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, dimana dari pinggang sampai punggung itu dipijat. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan sambil digosokkan arahnya dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan seperti ini. Langkah ini bisa memberikan tambahan kekuatan pemijatan. Jadi barangkali Anda membutuhkan pijatan yang mungkin sedang atau keras, mungkin harus dengan cara seperti ini ya, untuk menambah kekuatan agar Anda terasa ya. Jadi harapannya di samping nanti Anda akan sembuh dari segala keluhannya, Anda akan juga mendapatkan
kenikmatan dalam pemijatan. Kemudian kita berikan pijatan ya di sekitar punggung dengan semacam kretek abal-abal ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian kita ulang lagi ya, kita berikan pijatan dengan cara siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kan kita tekan-tekankan ini ya. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi dengan cara menekan seperti ini dan sekaligus memberikan letek abal-abal. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin ya bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, semua bagian tubuh dipijat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan apabila kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan kita ya. Dan pada daerah pundak itu juga diberikan perhatian khusus ya, karena di daerah punggung atau pundak itu banyak juga terjadi permasalahan seperti kemeng, kaku ya, atau mungkin kebas ya, atau mungkin kram ya. Itu bisa sembuh dengan cara seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik lembut ya. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan secara bergantian. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena gabungan merupakan pijatan fisik dan pijatan saraf. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini juga bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Jadi apabila Anda sakit migrain atau mungkin vertigo, Anda akan sembuh dengan cara pemijatan kepala ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan mula-mula dioles dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Langkah ini ya bisa meluruhkan atau mencairkan asam laktat yang barangkali terakumulasi di dalam tubuh, dan selanjutnya dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, kemudian jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan juga kita pijat ya, sambil kita tarik-tarik. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan kemudian dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Kalau tadi tangan kanan, dilanjut dengan tangan kiri,
Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijatan ini juga bisa mendorong keluarnya hormon endorfin yang ditandai dengan perasaan riang segar dan semangat. Itu hormon endorfin bekerja Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi Pijatan refleksi ini bisa memberikan efek seperti kesetrum Hal itu karena stimulasi saraf. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sula tulang belakang. Kemudian setelah itu dilanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang Untuk persendian lutut itu kita berikan perhatian khusus di antara lutut dan betis agar produksi cairan lutut nanti juga berproduksi secara normal. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah diangkatnya kaki ini untuk memudahkan proses pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan semacam kita olahragakan Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut pemijatan kaki sebelah kiri Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus untuk menstimulir agar cairan sinovial bisa berproduksi secara normal. Apabila kekurangan cairan sendi ini, maka sendi akan terasa sakit untuk digerak-gerakkan. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan, kemudian kita lipat lagi dan diberikan pijatan Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang Ingat, untuk daerah pangkal paha itu sedikit kita tekan jadi kita pijat sambil kita berikan tekanan. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan memicu terjadinya relaksasi. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kedua kaki kita tarik ke depan semacam kita olahragakan sampai 3 kali dengan harapan timbul relaksasi antara sendi, kaki, lutut dan otot bahkan sampai ke punggung akan terasa. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan dilanjut dengan pemijatan bagian perut Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak dan dipijat
mula-mula arahnya memutar ya, spin. Setelah dirasa lemas, nanti kita kondisikan ya apa yang menjadi kendala dan tujuan dalam pemijatan ini ya. Mungkin untuk membetulkan peranakan atau mungkin mengatasi perut kembung. Dan pijat urut ini bisa sebagai sarana untuk diet ya, agar perut nampak langsing ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam rongga perut ini terdapat organ yang sangat vital dan sekaligus sensitif terhadap tekanan ya. Jadi tidak perlu asal memijat perut apabila tidak dibutuhkan. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video. Mungkin bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Dan tanpa menggunakan jasa pemijat, apalagi yang memijat laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk bagian pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Hal ini akan bagus dan pengaruhnya nyata apabila Anda mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, terutama batuk karena kelelahan ya. Nanti akan sembuh. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Posisi telentang tadi, kedua tangan terus kita pijat-pijat secara berulang-ulang sehingga terjadi pelemasan atau relaksasi ya di sekitar pangkal lengan sampai ke pangkal tangan tersebut. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan demi sempurna konten ini. Untuk itu kami persilakan dan silakan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan kepala ya. Dalam posisi telentang tadi ya, kepala kita pijat dengan cara menarik dari alis sampai ke ujung rambut seperti ini ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga juga kita tarik ya. Seperti yang saya katakan tadi, nanti maka vertigo dan migrain akan sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian kita palingkan kepala ke kiri dan kita pijat ke bagian kanan ya. Dari pipi, pelipis ya, dan bahkan leher bagian samping kanan kita pijat. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri kepala ya. Mulai dari leher bagian kiri ya, tulang pelipis ya, pipi bagian kiri kita pijat-pijat ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus berhati-hati dalam memijat bagian leher ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah atau kita angkat dan kita berikan pijatan antara pundak kiri dan bergantian dengan pundak kanan seperti ini. Angka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan, kali ini dalam posisi telentang ya. Lalu tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan asam laktat yang mungkin terakumulasi di dalam bawah kulit itu tadi nanti juga akan terurai ya.
dan lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya, karena sama pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Demikian juga dilakukan pada tangan kanan ya. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali ya, mungkin sampai 4 kali. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu dalam posisi telentang tadi, tubuh pasien kita palingkan ke kiri atau kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan sampai ke pinggang, ke pantat, dan bahkan sampai ke kaki ya, dan berakhir kedua kaki kita berikan pijatan setelah treatment. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita miringkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak kiri, tangan kiri, pinggang sampai ke pantat sebelah kiri ya, jadi dari atas ke bawah itu. Rangka ini untuk memastikan bahwa tidak ada pemijatan yang terlewatkan ya. Dan kemudian berakhir pada kedua kaki dengan dipijat dan diberikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Sampai ke kepala, rambut kita tarik-tarik lembut, kedua telinga kita tarik-tarik, kepala kita pijat-pijat. Setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya, kaki atau lutut kaki kanan kita ya. Kita tempatkan pada 3 posisi, baik bawah, tengah, dan atas. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang seperti ini. Ini akan memberikan kesan atau kretek ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali. Nah, mudah bukan untuk dipraktekkan? Saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.